Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 warga yang diduga menyebarkan aliran sesat ditangkap Polres Aceh Utara atas laporan masyarakat. Penjualan pernak-pernik kemerdekaan di sejumlah jalan protokol Kota Banda Aceh meningkat dibanding tahun lalu. Sebuah usaha kuliner di Kabupaten Aceh Tamiang menawarkan sensasi ayam halilintar dengan beragam cita rasa. Enam warga yang diduga terlibat dalam penyebaran aliran sesat di Aceh Utara ditangkap polisi. Penangkapan 6 pelaku menyusul laporan penduduk yang mencurigai aktivitas kelompok tersebut dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang selama ini diyakini warga. Keenam pelaku ditahan dan diproses hukum setelah polisi melakukan penyelidikan secara intensif. 2 dari pelaku yang ditangkap berasal dari Medan, Sumatera Utara, sedangkan 4 lainnya merupakan warga lokal. Dalam menjalankan kegiatannya, mereka memiliki peran masing-masing. Para pelaku juga telah membaiat atau merekrut puluhan jemaah di Kabupaten Aceh Utara. Aksi ini berlangsung tertutup dan sistematis dengan bantuan berbagai alat peraga dan bahan bacaan untuk mempengaruhi calon pengikut. Modus operandi daripada kelompok-kelompok ini mengeluarkan pernyataan keluar dari Islam, ya, seperti tidak mempercayai adanya mukjizat Nabi Musa, kemudian tidak mempercayai Nabi Adam, Nabi yang pertama, kemudian mengingkari Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, bahkan ada Nabi ke-26 itu Ahmad Musadik namanya. Nah, ada hal lain lagi yang dilakukan oleh kelompok ini, kegiatan kelompok ini dengan menafsirkan Al-Quran dengan versi mereka sendiri. Sejumlah pernyataan dan tindakan para tersangka yang tergolong sebagai bentuk pendangkalan akidah. Mereka menyatakan keluar dari agama Islam, tidak mewajibkan salat 5 waktu dan tidak mengakui keabsahan ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya perlengkapan komputer, telepon genggam, dan buku tabungan, 25 eksemplar buku bertajuk Milah Abraham, serta 1 mobil pendukung aktivitas. Lalu kemudian apakah aliran ini itulah sampaikan menurut Islam, bukan menurut ajaran negara. Menurut Islam ini sudah di luar dari Islam. Tapi kami bukan fatwa karena ini bukan hak kami. Bagaimana juga nanti nunggu fatwa MPU Sertifikat 10 yang akan lahir. Mudah-mudahan Pak Wati akan menyampaikan hasilnya untuk MPU di Satu dan mohon MPU di Satu mengeluarkan fatwa bukan untuk Aceh Utara, tapi untuk seluruh Aceh. Sehingga dengan kejadian Aceh Utara menguntungkan Aceh seluruh Aceh. Demikian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 18 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 7 ayat 1 sampai 4 Kanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Mereka juga terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Saat ini, ke-6 pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Aceh Utara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Khusus pembinaan terhadap jamaah-jamaah yang sudah bercetak. Ini kami dari Sat Narkoba Polres Aceh Tengah. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Tengah tak kunjung reda. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tengah mengungkap sejumlah kasus narkoba dan menangkap 11 pelakunya. Para tersangka terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja selama beberapa bulan terakhir. Dari 11 perkara ditangani Polres Aceh Tengah selama tahun 2025, 5 perkara merupakan kasus sabu-sabu dengan 17 tersangka.
Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 9,53 gram dan ganja beberapa kilogram. Polisi juga menangkap sepasang suami istri berinisial IKD dan YND, masing-masing berusia 45 tahun yang diduga mengedarkan sabu-sabu selama setahun terakhir. Terkait dengan ada beberapa laporan dari masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Desa Alukumar. Dari laporan informasi tersebut, kami melakukan upaya penyelidikan dan berhasil kita menangkap dan mengungkap barang bukti yang berhasil kami sita untuk jenis sabu sebanyak 9,53 gram dan ganja seberat 2.579 gram. Polisi masih juga mengusut keterlibatan jasa angkutan yang mengirim barang terlarang ke Aceh Tengah, serta penjual barang haram ini di Aceh Utara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Penjualan pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di sepanjang jalan protokol Kota Banda Aceh. Hampir setiap pinggir jalan utama ibu kota Provinsi Aceh ditemui para penjajah pernak-pernik ulang tahun ke-80 kemerdekaan. Jalan Teku Umar, Kota Banda Aceh, salah satu jalan protokol yang meriah dengan kehadiran lapak pedagang pernik kemerdekaan. Momentum ulang tahun kemerdekaan ini menjadi berkah bagi para pedagang musiman ini. Mereka menawarkan berbagai pernik hari kemerdekaan seperti umbul-umbul, latar belakang burung Garuda, lampion, serta bendera merah putih dengan berbagai ukuran. Pernak-pernik kemerdekaan dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung bentuk dan ukuran serta rancangannya. Ini setiap tahun untuk 17 Agustus. Penjualannya sendiri alhamdulillah tahun ini makin maju aja terus. Lebih meningkat. Yang tahun lalu bendera kereta mungkin agak menurun, tahun ini sampai sekitar 300-400 lembar dah laku. Di mana nih Bang bendera ini Bang? Oh di belakang Bang. Sejak kapan Abang pasang? Sejak bentar lagi Bang, 17 Agustus Bang. Omzet penjualan tahun ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Omzet pedagang antara 2 hingga 3 juta rupiah per hari. Jalan Teku Umar, Banda Aceh merupakan lokasi strategis bagi pedagang musiman khas Hari Kemerdekaan setiap tahun. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Ratusan anak dan remaja dari berbagai kabupaten kota di Aceh ikuti English Competition 2025. Kompetisi ini diikuti 132 peserta, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga mahasiswa minggu kemarin. Ada 8 kategori lomba, antara lain speech, news reading, storytelling, read a story, counting, dan spelling bee. Seluruh kategori dirancang untuk menguji berbagai keterampilan bahasa Inggris, mulai dari kemampuan berbicara, membaca dengan fasih, menceritakan kisah, hingga berpikir cepat dalam situasi kompetitif. Kompetisi ini bukan sekadar ajang mencari pemenang, melainkan wadah untuk membangun kepercayaan diri dan kebiasaan berbahasa Inggris sejak dini. Dari kompetisi sebelumnya juga kita tambah pauta. Biasanya 120, kali ini hampir 250 peserta, alhamdulillah. Dan mereka sangat antusias, dan guru-guru, para siswa juga berharap saya membuat yearly, tahunan. Insya Allah program saya memang minimal setahun sekali, maksimal dua kali setahun.
Jadi 6 program sudah direncanakan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Farlaki. Beliau telah mengatakan kita akan anggarkan dana tersebut untuk membuat festival Inggris ini tiap tahun. Salah satu peserta, Saskia Amelia, mengaku pengalaman ini memotivasinya untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Rasanya tuh bahagia, terus bikin kita pengen ikut lagi biar kita jadi bisa pemenang di kedepannya. Ikut di acara ini karena mahasiswa juga bisa, SMA bisa, SD sampai mahasiswa. Peserta di tahun ini meningkat dari 100 menjadi 132 orang, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Para pemenang mendapatkan plakat dan uang pembinaan sesuai kategori yang diikuti. Kompetisi ini dapat menjadi ajang tahunan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kreativitas, dan keterampilan public speaking generasi muda Aceh. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.